5, 4, 3, 2, 1. Shalom saudara-saudari sahabat Bintang Terang Ministry dimanapun berada. Masih bersama saya Wilson Manggala dalam acara Bintang Terang Ministry Menyapa atau BTM Menyapa. Saya senang sekali bisa berjumpa Anda di acara ini ya, yang pastinya kami terus mendoakan saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Saya pastikan Bapak Ibu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Jangan lupa like dan subscribe channel Bintang Terang Ministry Menyapa dan sharekan ke sahabat kita, ke siapapun, supaya kita sama-sama menerima berkat yang ada. Nah, di studio saat ini sudah bersama saya Bapak Butet. Apa kabar Pak? Nah, beliau seorang yang luar biasa sekali, yang setia dan taat melayani Tuhan. Nah, dari hidup kekelaman ya, beliau sampai mengikuti Yesus. Nah, berkat apa yang kita dapat hari ini, nanti beliau akan bercerita ya, terus berkat-berkat yang beliau terima selama ini ya. Nah, saya percaya bahwa kita semua mengenal kuasa Tuhan ya, pernah menyaksikan atau mendengar cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, namun sebelum kita lebih jauh dalam topik pembahasan ini, saya perkenalkan Pak Butet. Beliau dari Bandung ya, dari Bandung. Nah, beliau mengikuti Tuhan atau bertobat ya pada tahun 1997 ya, dan beliau pelayanan di Kalimantan Barat ini sejak bulan Agustus tahun 2021. Nah, beliau juga pelayanan di bersama Terang Visi Masyarakat ya di Pontianak dan sekitarnya, dan beliau pernah ditugaskan juga pada tahun 2008 ke Ketapang Pak ya, dalam misi pelayanan di sana. Dan saat ini juga beliau masih terus melayani Tuhan ya di kota Nangapino Pak ya. Ini juga bukan hanya kota Nangapino, beliau melayani di mana saja ya, yang pastinya firman Tuhan itu tersampaikan kepada anak Tuhan. Dan beliau memiliki channel YouTube juga, nama channelnya Injil Kerajaan Surga. Mari kunjungi channel YouTube beliau. Di channel tersebut banyak hal-hal yang luar biasa saya lihat. Dan beliau saat ini masih terus memberikan pengajaran tentang kerajaan Kristus atau tubuh Kristus ya, tentang keselamatan. Baik, pada saat ini sahabat Bintang Terang Ministry Menyapa, kita akan masuk dalam topik pembahasan kita, yaitu Yesus berjalan di atas air. Nah, apa sih Yesus berjalan di atas air? Kita sudah ada narasumbernya yang luar biasa. Ya, Yesus berjalan di atas air ya. Nah, jadi kita akan melihat ya, ayatnya itu ada di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31 ya. Nah, Matius 14 ayat 28 sampai ayat 31 itu menceritakan ya tentang Yesus yang berjalan di atas air ya. Jadi kita akan mengambil ayatnya ini ya, itu di dalam Matius 14 ya. Nah, apa sih dimaksud dengan berjalan di atas air itu Pak? Yesus bisa berjalan di atas air. Bagaimana lebih
detailnya maksudnya ini. Jadi untuk Yesus berjalan di atas air ini bisa kita ambil dua maknanya Pak. Ya, Makna jasmani dan makna rohaninya Pak. bagaimana untuk kedua penjelasannya? Jadi kalau makna jasmani, Yesus berjalan di atas air itu namanya di dalam 1 Korintus pasal 12 ya, itu namanya karunia mujizat Pak. Jadi dengan karunia mujizat itu Yesus berjalan di atas air itu secara fisik Pak. Nah, dan secara rohani berjalan di atas air ini mempunyai banyak arti Pak. Ya, Ya, bisa jadi air itu berbicara masalah, ya, bisa berbicara persoalan, ya, berbicara juga suatu ya jawaban-jawaban doa yang kita butuhkan Pak. Nah, apakah maksud saya di manakah ayat tentang berjalan di atas air itu, Bang? Jadi ayat berjalan di atas air tadi di Matius 14 ayat 28 sampai 31 yang akan kita bahas hari ini Pak ya. Ya. Nah, apa sih bunyinya Pak ayat itu Pak? Nah, kalau kita ingin saya bisa bacakan dengan singkat ya karena juga atau baca juga. Ya, jadi Matius 14 ayat 28 sampai 31 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus menurunkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Nah, lalu mereka di ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun berdarah. Kemudian ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, ternyata pertanyaan ini kira-kira manusia bisa berjalan di atas air Pak? Ya, jadi manusia bisa berjalan di atas air itu bisa. Jadi secara rohani dan secara di luar kuasa Tuhan itu seperti dukun-dukun atau boleh disebut nabi-nabi palsu itu bisa Pak berjalan di atas air karena banyak kesaksian. Saya ada ada kawan juga yang saat ini menjadi pendeta hamba Tuhan belum dipakai Tuhan juga luar biasa Pak. Seperti bahkan Raksami sedang menjadi hanya jadi dia bapaknya itu dukun, jadi bapaknya bisa berjalan di atas air Pak. Nah itu bisa Pak berjalan di atas air. Nah jadi berjalan di atas air ini kita akan bicara hal seperti itu, tapi kita bicara ke rohani itu bagaimana. Nah jadi berjalan di atas air, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus ya Pak. Ya. Nah, kalau kita bicara secara jasmani, kalau Tuhan kasih dia karunia kuasa mujizat itu bisa Pak berjalan di atas air. Seperti dalam kisah waktu kebangunan rohani di Pak, satu malam sebelum G3 PKI itu di Indonesia Timur itu terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi kebangunan rohani di daerah Soke, Nusa Tenggara Timur. Nah pada waktu itu dalam buku yang ditulis oleh Tertari itu, nah jadi ketika orang-orang yang disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil ke suatu desa atau kampung, jadi untuk melewati sungai waktu itu banjir Pak, ya, sedang banjir, airnya sedang meluap. Nah, jadi beberapa orang gentar takut ya, nggak berani nyebrang, tapi ada seorang yang memberanikan diri dan kita serang ya. Jadi dia berjalan, kata dia, ini nggak dalam, padahal dalam. Jadi dia sampai ke lututnya aja. Jadi ketika orang melihat dia bisa seperti itu, akhirnya iman mereka bangkit. Mereka ikuti dia, ternyata bisa berjalan di atas air. Nah, jadi berjalan di atas air secara fisik jasmani itu bisa, itu namanya dengan pelayanan mujizat Pak, dengan karunia kuasa mujizat. Terus yang kedua adalah arti rohani, ya, artinya kita bisa melawan setiap persoalan tantangan masalah. Nah, luar biasa ya. Siapakah kira-kira yang dapat berjalan di atas air ini Pak? Apakah ibaratnya itu orang-orang tertentu saja, ya, atau semua orang bisa berjalan di atas air karena tadi katakan bahwa karena mujizat. Nah itu bagaimana Pak? Jadi
saya sih ingin membahas hari ini tentang berjalan di atas air itu secara rohani, Pak. Tapi mungkin saya akan sedikit di hal secara jasmani dan fisik, ya. Itu bisa dengan ketika seorang dibaptis dengan Roh Kudus, Pak, dia diberikan kuasa karunia sama Tuhan bisa melakukan pelayanan mujizat, ya. Nah, jadi kalau untuk secara rohani, ya, ini ada langkah-langkahnya, Pak, untuk bisa berjalan di atas air. Oke, luar biasa. Nah, sahabat kita yang dimanapun berada, masalahkan dengan langkah-langkah apa saja yang di atas air ini, kita jangan kemana-mana, ya. Terus saja ikuti di channel ini. Kita mau tahu nih apa saja sih langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya, ya. Yang pertama, kita melihat itu yang dialami oleh Petrus. Nah, kita akan belajar berjalan di atas air ini dari Petrus, ya. Nah, jadi saya nggak bilang berjalan di atas air ini nanti praktekkan ke sana ya, ke laut gitu ya, bisa juga. Ya, bukan, tapi saya ingin secara rohani gitu. Ya. Nah, jadi untuk langkah yang pertama itu di mana Petrus ada suatu komunikasi dengan Tuhan dulu, Pak. Ya. Karena waktu itu dia melihat Yesus berjalan di atas air, ya, dan kemudian dia bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Dia bilang, tadinya kan sebelumnya murid-murid Yesus itu bilang hantu gitu, Pak. Ya. Jadi kalau itu memang Tuhan Yesus, suruh Petrus, suruh dia untuk berjalan di atas air, gitu, Pak. Nah, jadi Tuhan ngomong, datanglah. Ini yang kuncinya, Pak. Jadi Tuhan ngomong, datanglah. Akhirnya Tuhan sudah mengucapkan firman. Ya, Tuhan sudah mengucapkan firman, datanglah. Nah, jadi firman inilah yang akan menjadi pegangan kita, Pak, untuk berjalan di atas. Menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Yesus berkata, datanglah, dia mengucapkan firman. Di arti yang kedua, artinya dia memang menghendaki. Dia menghendaki Petrus berjalan di atas air. Iya. Bukan Petrus yang ingin berjalan di atas air, Iya. tapi Tuhan menghendaki. Tuhan setuju dan permintaan Petrus datanglah. Nah, baru bisa berjalan di atas air, Pak. Jadi kalau kita ingin berjalan di atas air, bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi dari diri kita sendiri kita akan tenggelam. Kita akan bisa gitu. Nah, jadi ketika Tuhan berkata datanglah, maka yang langkah berikutnya kita harus melakukan firman, melakukan perkataan Tuhan dengan iman, Ya. dengan keberanian, Pak. Nah, Ya. jadi harus lakukan dengan iman, dengan keberanian. Jadi di sini bukan keberanian emosi, ya, tapi Ya. keberanian yang benar, keberanian iman. Ya. Lakukan seperti Petrus, maka Petrus dia mulai berjalan, Ya. dia mulai keluar dari perahu, Ya. dia mulai angkat kakinya, Ya. dan dia mulai injak itu air, Ya. ya. Bisa, dia bisa, ya, dengan iman dia, Ya. Iman. dengan imannya dia bisa. Waktu Yesus menyuruh Petrus itu jalan, datanglah. Artinya kan ada perintah dari Yesus untuk Petrus berjalan. Nah, ketika Yesus yang menyuruh, akhirnya Petrus itu berjalan dan bisa. Nah, pertanyaan, ada keraguan nggak di hati Petrus? Kira-kira itu, Pak? Jadi pada waktu itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Dia punya iman, dia tidak imbang, Pak. Nah, kalau kita pelajari, kenapa Petrus bisa tenggelam? Nah, Pertanyaannya. jadi ini, Pak, berbicara manusiawi, Ya. manusia. Karena kita, walaupun kita orang percaya Tuhan Yesus, bahkan mengalir dengan Roh Kudus, bahkan dikasih karunia oleh Tuhan, tapi masih pakai tubuh jasmani, masih ada tubuh daging. Ya, masih belum punya 100%. Nah, jadi waktu itu Petrus sudah pakai iman, dia percaya sama perkataan Yesus, ya kan? Ya. Dia begini, Pak, guru saya bisa, manusia bisa, saya juga bisa. Nah, jadi maka dia bisa jadi dia punya pikiran seperti itu, dan dia seperti itu. Nah, tapi Alkitab menulis ketika angin bertiup, Ya. artinya cobaan itu datang, godaan itu datang, ujian itu datang, angin bertiup. Mulai ragu-ragu. Kenapa saya bisa berjalan di atas air, ya? Rasanya itu bingung sendiri, mana ada suatu aku Sampai kesyawaan ya. Nah, ini kebanyakan biasanya orang-orang Kristen ini yang awalnya dia yakin untuk melakukan itu bersama
Tuhan ya dengan imannya, tapi ketika dalam perjalanan misinya ada godaan-godaan, akhirnya dia kalah di situ. Ini kebanyakan dibalik pada kisah Nabi ini ya. Nah, kira-kira nih apa sih yang harus kita sampaikan nih Pak kepada sahabat-sahabat teman-teman ministry ini, supaya ketika kita memiliki iman, ketika kita memiliki visi, harus tahu dari awal harus sampai finish. Bagaimana itu Pak? Jadi kemudian kalau kita baca selanjutnya tadi itu Petrus dia tenggelam dan dia minta tolong dan Tuhan berkata, dan ini Tuhan menjelaskan apa sebabnya dia tenggelam. Di situ dia sebut juga, hai orang yang Tuhan percaya, mengapa kau bimbang? Jadi penyebab dia tidak bisa mengalami kuasa Allah, yang tadi kuasa Allah itu membuat dia bisa berjalan sendiri. Karena dia bimbang, dia ragu-ragu, dia lebih takut kepada angin itu. Angin itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Dia rasakan, dia ragu. Dia melakukan melakukan kuasanya, melakukan firman-Nya, dan dia tenggelam dan Tuhan terbur. Kenapa? Nah itulah letaknya Pak, yang menjadi kenapa orang Kristen tidak bisa berjalan di atas air karena masalah. Salah satunya itu keraguan Pak. Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya, apapun persoalan, apapun tantangan kita yang kita hadapi, saya yakin ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Nah, karena Tuhan berkata ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Nah, apa sih yang kita lakukan? Nah, maka saat ini sebagai orang percaya ya, kita jangan ragu Pak ya, jangan ragu. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Nah, Pak pesan nih Pak buat sahabat-sahabat bintang terang ministry dimanapun berada ya Pak, apa sih pesan untuk mereka tentang iman ya, keyakinan untuk kita berjalan saya secara rohani ini Pak. Nah, jadi untuk kita berjalan di atas air secara rohani, artinya kita air ini berbicara masalah persoalan ya. Nah, jadi kita bisa ya mengatasi masalah persoalan dalam hidup kita. Nah, dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang takut yaitu ya. Nah, jadi untuk berjalan di atas air yang menjadi dasar kita ya adalah firman Allah, perkataan Tuhan. Jadi kita pegang itu firman Tuhan. Dan kedua adalah kita sadar, kita yakin bahwa memang Tuhan menghendaki kita melakukan hal tersebut. Artinya apa yang kita lakukan ini ada di dalam kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan membela kita. Maka Tuhan akan seperti tadi mengadakan suatu mujizat. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tapi kita mungkin asal pegang firman Allah, kita ambil ayat firman Tuhan, tapi Tuhan tidak menghendaki kita suatu hal atau suatu kegiatan atau apa, kita berusaha, kita akan tenggelam karena Tuhan tidak menghendaki. Jadi pertama tadi adalah firman Allah, kedua adalah karena Tuhan menghendaki, kemudian kita harus melakukan tindakan dengan iman, jangan ragu-ragu. Baik, oke, luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Nah, sahabat bintang terang misi menyapa dimanapun berada ya, jangan pernah ragu. Kuasa Yesus sungguh luar biasa, jangan arahnya. Nah, saya yakin jika kita sudah mendengar tentang Yesus berjalan di atas air, ini dijelaskan bukan secara fisik tapi secara rohani. Nah, banyak kita ya sebagai orang Kristen sering ragu, sering mudah goyah, kurang yakin. Padahal Tuhan itu kuasanya lebih besar. Ya, jangan seperti Petrus tadi ya, ketika awalnya dia yakin ya, padahal Tuhan sudah menyuruh dia datang, tapi ketika dia ada cobaan angin, akhirnya dia ragu, dia merasakan bahwa angin itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Nah, akhirnya apa yang Yesus berkata? Dasar agak kurang percaya. Nah, kita jangan sampai dikatakan oleh orang lain bahwa kita orang Kristen yang setengah-setengah percaya. Mari kita percaya. Terima kasih atas waktunya Pak Udet, senang sekali ya sama Pak. Mengharap kedepannya bisa lagi mengisi acara bintang terang misi ini apa. Kita mau berdoa, saya minta Pak Udet untuk berdoa buat sahabat-sahabat BTN dimanapun berada saat ini.
ya, agar mereka diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka, studi mereka, apapun mereka cita-citakan semuanya berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami berdoa buat setiap umatmu, setiap orang yang menyaksikan siaran ini dimanapun mereka berada. Berkati mereka Bapak, berikan iman yang kuat pada mereka, dan berikanlah pertumbuhan rohani buat mereka sehingga mereka boleh semakin bertumbuh dan dewasa rohani, dan mereka juga boleh mempraktekkan firman-Mu, yaitu mereka dalam kehidupan mereka ya Bapak boleh berjalan di atas air bersama Yesus, yaitu atas masalah, atas persoalan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh mendapatkan jawaban-jawaban doa, boleh mendapatkan terobosan-terobosan yang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap orang yang menyaksikan channel ini. Kami mengucap syukur Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, halo, salam UTM semuanya. Sampai jumpa kembali. Janji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kemenangan darimu. Kemenangan darimu hanya di dalam-Mu. Hey, di dalam-Mu kemenangan terjadi di tempat ini, di dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord.